mengamati pergerakan IHSG sejak awal Desember cukup menyedihkan begitu ya, bahkan tidak pernah ditutup di zona hijau satu kali pun. Anda Ya, mengamatinya terkait hal ini sebetulnya apakah masih ada harapan secerca momen window dressing di akhir tahun nanti? baik Mas Bram. Jadi memang kalau kita perhatikan ada secerca harapan, harapan itu selalu ada Mas Bram, kan begitu ya. Karena kalau kita perhatikan sebetulnya fundamental ekonomi kita kuat, fiskal berjalan kita juga terlihat sehat. Nah, tentu ini menjadi salah satu begitu ya harapan bahwa ternyata kita mampu dalam menghadapi ketidakpastian yang ada di pasar. Memang kalau kita perhatikan sentimen globalnya juga cukup kuat, katakanlah mulai dari meningkatnya tensi geopolitik itu nomor satu, yang kedua meningkatnya kasus COVID juga itu yang nomor dua, yang ketiga memang kalau kita perhatikan adanya agresivitas kenaikan tingkat suku bunga, lalu yang keempat kalau kita perhatikan kemarin bank-bank di US begitu ya, kalau kita perhatikan juga sudah mulai melakukan efisiensinya begitu. Nah, tentu ini menjadi salah satu perhatian begitu bahwa ternyata ada potensi yang semakin lebih besar untuk terjadinya resesi. Memang kalau kita perhatikan begitu ya, secara tingkat probabilitas untuk di US sendiri itu adalah 62,3% hingga mencapai resesi. Nah, tentu ini menjadi sebuah perhatian bahwa tingkat probabilitasnya kian semakin tinggi begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan harapannya ada nggak? Harapannya tetap ada. Apalagi kalau kita perhatikan kita masih dalam keadaan yang cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Tapi memang suka atau nggak suka, kita adalah emerging market, tentu sedikit banyak kita akan terkena dampaknya. Begitu Mas Bram. Oke baik, peluang dan harapannya masih ada untuk window dressing. Kita tanyakan kepada Mas Malik yang tentunya juga sudah meriset begitu ya terkait pergerakan ISG di hari ini dan juga beberapa hari terakhir. Menurut Anda dengan adanya pelemahan berkali-kali bahkan hari ini sempat menembus level 6.600. Apakah Anda mengamatinya ISG juga akan terbang begitu sesuai proyeksi para analis bahkan di window dressing hingga 7.300, Mas Malik? Eee, iya, saya melihat IHSG saat ini turun beruntun karena pertama yang sangat, ramai sekali itu penurunan beruntun dari GoTo pasca lockup pada 30 November kemarin. Nah, kemudian juga, terkoreksinya IHSG hari ini juga itu diikuti oleh aksi taking profit investor dari perbankan dengan market cap besar seperti, BMRI, BBRI, BBCA yang seperti itu. Yang dengan jika kita lihat bobotnya terhadap indeks IHSG itu cukup signifikan sehingga, ketika GoTo yang ARB beruntun, kemudian BBCA, BBRI yang aksi taking profit dari harga all time high-nya, itu membuat IHSG terpaksa untuk terkoreksi dulu. Sekalipun jika kita lihat secara grafiknya atau chartnya IHSG masih ada di area sideways-nya di support 6.800 dan resistennya di 7.300 seperti itu. Saya meyakini ke depan IHSG masih bergerak di antara support dan resisten itu. Oke, baik. Jadi memang karena aksi profit taking yang terjadi di saham-saham yang mana memiliki valuasi yang tinggi di bursa hingga kalau kita perhatikan juga berdampak lebih dalam kepada bursa kita. Nah, kalau misalnya dari kacamata Anda, Mas Maksi, sebetulnya tekanan apa Ya. yang menjadi tekanan utama tentunya bagi ISG juga bergerak cukup menyedihkan begitu ya kalau kita perhatikan sejak awal Desember. Oke Mas Bram, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya bahwa situasi dan kondisi global juga turut ikut mempengaruhi begitu ya, bahwa kalau kita perhatikan kan kalau memasuki bulan 12 ini selalu menjadi bulan, sebetulnya bulan menjadi bulan penantian bagi kita semua begitu ya, karena pun juga kalau kita perhatikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir bahkan gitu, IHSG itu nggak pernah merah merona kan begitu. Nah, kalau kita perhatikan apakah kutukan itu akan hilang? Kalau kita perhatikan ya tentu ada kemungkinannya. Tapi kalau kita perhatikan juga, kita berharap banyak sebetulnya kepada data inflasi US yang akan keluar pada tanggal 13 Desember nanti. Nah, kalau kita perhatikan begitu ya, bahwa ada kemungkinan secara analisa proyeksi
inflasi US mengalami yang namanya penurunan dari 7,7 diproyeksikan turun menjadi 7,2 sampai dengan 7,3. Tentu ini menjadi salah satu sentimen yang positif, setidaknya harapan terakhir memasuki minggu ketiga begitu Mas Bram. Lalu kalau misalkan itu baik adanya data, maka akan menjadi salah satu sentimen positif untuk gong yang kedua. Apa gong yang kedua? Yaitu pertemuan The Fed. Nah, ini menjadi salah satu perhatian pasar juga begitu ya, bahwa ada harapan bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya setidaknya 50 basis. Nah, kedua gong ini ada di pekan yang sama, tentu harapannya akan menjadi sebuah katalis positif begitu ya, memberikan sebuah asa, harapan setidaknya bagi IHSG untuk dapat merespon hal yang positif. Nah, memang kalau kita perhatikan juga situasi dan kondisinya masih kian tidak pasti, tapi kami percaya selama ada harapan di situ ada potensi. Begitu, Mas Bram. Oke, baik. Ada harapan dan juga ada potensi begitu, apalagi mengingat Anda tadi juga sebutkan terkait sentimen yang ada tentunya dan kondisi di global. Nah, ini Anda mengamati juga secara statement dari Anda, Mas Malik, Anda tadi menyebutkan terkait support dan resist IHSG ataupun berada di level mana. Anda mengamati juga dan juga melihat pergerakannya, Anda memproyeksikan ya IHSG baru akan kembali menguat begitu ya dengan tentunya proyeksi yang juga diutarakan oleh beberapa analis di pekan keberapa? Saya melihat IHSG akan kembali melanjutkan kenaikan lagi di pekan ketiga Desember ini, di minggu ketiga Desember ini. Pokoknya nanti pasca The Fed memutuskan bagaimana tingkat suku bunganya. Intinya kan emang tadi benar kata analis itu bahwa sekarang fokus pelaku pasar itu adalah bagaimana The Fed menentukan kebijakan moneter yang ke depan, dan ini fokus pelaku pasar terhadap itu gitu. Dan kemudian yang kedua itu zero COVID-19 di Cina yang sekarang kabarnya sudah mulai dibuka pembatasannya. Karena kalau misalnya Cina masih tetap di zero COVID-19 ini, maka akan memaksa mobilitas manufaktur yang akan fasilitas manufakturnya akan melambat gitu.